Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini teman-teman, kita sudah 3 hari ini nggak tayang ya teman-teman, karena ini kita habis roadshow dari Jawa Barat ini teman-teman. Ini kita langsung mampir di Sragen. Ini kita kebetulan ketemu kandang. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol saja. Ini dombanya kok besar-besar kayak gini nih. Nah, ini domba milik siapa? Langsung saja kita tanya-tanya ke peternaknya ini. Mas, selamat sore Mas. Nggih, pripun? Dengan Mas siapa ini Mas? Kula Mas Ahmad. Wah, dengan Mas Ahmad ini teman-teman. Mas Ahmad ini untuk alamatnya di mana ini Mas? Alamate Dusun Sidomulyo, Desa Ngandul, terus Sumberlawang, Kecamatan Sumberlawang, Sragen. Sragen ya? Sragen. Wih, Sragen ini teman-teman, ini domba bagus nih, jauh-jauh ke Sragen hanya untuk meliput Mas Ahmad ini teman. Nama kandangnya apa ini Mas Ahmad? Nama kandangnya Ahmad Mumtaz Farm. Oh, di Google Map ada ya? Ada, insya Allah ada. Wih, Sudah, di sudah Google kita Map daftarkan. ada teman-teman. Untuk nomor HP juga ada di Google Map sekalian? Atau mau disebutkan? Ada, sebutkan juga boleh. Berapa Mas nomornya Mas? 0851 59 58 8508. Nah, itu ownernya Mas Ahmad sendiri langsung. Well, langsung dengan Mas Ahmad teman-teman. Mas Ahmad, ini domba bagus mau tanya-tanya tentang domba di sini boleh ya? Nggih, derek monggo. Wah, Monggo. boleh sekali nih teman-teman. Ini sudah berapa lama Mas Ahmad ternak domba ini? Domba kalau dihitung baru sekitar 15 bulanan, Mas. 15 bulan. Domba baru 15 bulan. 15 bulan itu berarti 1 tahun lebih 3 bulan bulanan, teman-teman. iya. Nah, iya kan? Nah, kalau yang di ternak itu domba jenis apa aja Mas Ahmad? Domba ini kebetulan kita langsung ambil yang dorper untuk pejantane, Ya. dorper full blood, sama betina juga kita ada 3 ekor yang full blood. Sisanya lokalan, cross Texel sama cross Merino. Oh, jadi kalau bisa saya simpulkan di sini fokusnya pada breeding. Breeding. Wah, breeding teman-teman. Nah, ini kalau berarti betinanya itu jenis-jenis cross Texel kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk pejantannya pakai pejantan dorper. Tapi ada juga yang betina dari dorper. Iya ada. Wah, mantap sekali ini teman-teman. Kalau di total populasinya berapa indukan ini Mas? Sekarang Mas? Wah lupa ya. Sekitar 20-an ada Mas. 20-an indukan. 20 Di indukan. sini. Tapi kapasitas kandang luas sekali ini kayaknya ini. Kandang bisa muat 1000. Muat 1000. Muat 1000. 1000 ekor tapi ngapain Kandangnya kosong. diisi 20 ekor saja ini Mas ya. Nah ini. Wih, itu pejantannya itu ya Mas ya? Iya. Oh, mantap sekali teman-teman. Bimo. Kok Bimo? Romo. Ini namanya Romo. Romo. Oh, mantap sekali teman-teman itu Yang Romo Bimo teman-teman. udah pindah kandang. Itu umur berapa itu Mas? Umurnya udah 2 tahun. 2 tahunan ya? 2 tahunan, iya. Mantap sekali teman-teman. Bisa jumbo kayak gini. Lulu. Lah kan ini kan. Jumbo kayak gini nih teman-teman. Ini sudah pernah punya anak di sini nih, si Romo. Sudah. Itu yang full blood ada. Oh, itu anaknya Romo itu. Iya. Nah, itu teman-teman, malah ada anaknya itu. Ini berarti ini anaknya full blood Mas ini. Full blood. Jantan ini ya. Jantan. Wih, mantap sekali teman. Ini full bloodnya. Wah, ternyata diisi cuma kandang 1000 ekor tapi diisi 20 ekor. Tapi teman-teman, ini super semua ini. Ini indukan yang sudah beranak ini. Sudah, laktasi 2 kali. Laktasi 2 kali. Ini anaknya ini. Anaknya itu. Ini umur berapa Mas anaknya Mas? Allahumma sholli ala Muhammad. 45 harian. 45 hari. 45 hari. Oh, 45 hari teman-teman. Sudah sebesar ini nih. Ini pas lahir bobot berapa ini Mas? Bobotnya 4,9. 4,9. Iya, 4,9 kilo. Waktu usia 1 bulan tembus 16 kilo. 16 kilo. 16 kilo. Ini jadi anak tunggal ya? Tunggal. Tunggal teman-teman. Ini juga betina ini. Iya, betina. Betina semua ini. Betina, indukan betina full blood 3. Ini berarti mau lahiran ini. Yang Ini sudah lahir. Yang ini belum, ini Ya, masih ini. bunting. Heeh. Kalau yang sana udah lahir cuma innalillahi anaknya kemarin meninggal. Oh, nggak tertolong yang Nggak sana. tertolong, iya. Jadi nunggu lagi ini teman-teman. Iya. Nah, mantap sekali domba-dombanya. Jadi ini pejantannya cuma 1 ini berarti ya, pejantan Cuma full satu bloodnya ya. Romo. Nah, ini. Wih, diisi 20 indukan saja teman-teman. Saya kaget ini. Ini kandangnya luas sekali kan lah ini. Ini kosong sekali lah ini. Nah, ini. Kapan ini diisi full ini, Mas? Dalam? Diisi full kira-kira kapan ini? Mungkin Desember, Mas. Desember ya? Iya. Nunggu apa itu, Mas? Ini masih fokus bangun pondok pesantren. Oh, masih bangun pondok pesantren. Iya. Wah, luar biasa Tahfidzul kan? Quran. Nah, ini isinya super semua lah kayak gini, teman-teman.
Wih, mantap sekali. Sudah 15 bulan. Mas, selama 15 bulan ini Mas, kendalanya apa Mas beternak domba ini Mas? Alhamdulillah kalau di domba nggak ada kendala sih Mas. Mulu tanpa kendala. Alhamdulillah nggak ada. Wih. Sebelumnya kan kita di kambing, kalau kambing banyak banget kendala. Oh, sebelumnya di kambing. Sebelumnya di kambing. Kalau di kambing sudah berapa lama Mas? Kalau di kambing ada 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun di kambing. Kambing bur waktu itu. Kambing bur ya? Nggih. Lah emang perbedaannya apa Mas? Kesulitan di kambing itu apa? Di domba gimana Mas? Kesulitannya waktu itu saya proses kawin Mas di antara nih. Proses kawin itu kalau kambing cenderungnya kan kita harus nunggu waktu birahi. Ya. Baru kita kawinkan di tempat yang kita sediakan seperti itu. Oh, Tapi seperti kalau, itu. Nggih, kalau domba itu kan kita sistemnya koloni aja. Lebih mudah lah. Tidak perlu ditungguin dia kawin-kawin Tidak sendiri. perlu, nggih. Istilahnya untuk breeding juga sirkulasi bulannya waktunya itu tidak terlalu lama kalau sistem koloni. Oh, Kurang lebih seperti itu. iya. Kemudian proses pemberian pakan juga lebih simpel domba Lebih simpel domba. dibanding kambing. Nah, ini ngomong-ngomong pakannya apa ini Mas ini? Kalau simpel ini kalau boleh tahu pakannya apa ini Mas? Pakan setiap hari 3 kali. 3 kali sehari? 3 kali sehari. Pagi jam 7 jam 8 Ya. itu kita kasih rumput sama sentrat. Terus Terus sore juga jam-jam segini, jam-jam 3, jam 4 rumput sentrat. Malam jam 8 rumput sentrat lagi. rumput sentrat, Iya. rumput sentrat. Iya, Nah, rumputnya hijauan itu segar. rumputnya hijauan segar. Hijauan segar. Nah, rumputnya hijauan segar teman-teman. Tapi dicoper gitu juga. Chopper nggih. Nah, kenapa Mas kok dicoper nggak langsung dikasihkan gitu Mas? Suka berantakan Mas kalau nggak chopper. Oh, terus banyak sisanya. Banyak sisa iya. Terus cenderungnya kan kalau domba pakan ini sudah jatuh, itu kan tidak mau dimakan. Sudah tercampur dengan urin, dengan kotoran. Tapi kalau dicoper dia aman. Lebih maksimal. Wah, lebih maksimal teman-teman. Jadi, itu jadi terus memudahkan juga untuk itu ya, mempercepat habisnya pakan ini kira-kira. Di antaranya seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi pagi sentrat sama hijauan. Terus sore sentrat sama hijauan, Iya. malam sentrat sama hijauan ya Mas ya. Iya. Itu perbandingannya berapa banding berapa Mas sentratnya Mas? Kalau hijauan kita nggak pernah hitung. Nggak pernah dihitung Nggak pernah hitung hijauannya. kalau hijauan. Kalau hijauan pokoknya setiap pemberian kita kasih full gitu aja. Heeh. Untuk hijauannya. Kalau sentrat untuk yang lokalan biasa, cross Texel, cross Merino sama lokal biasa ini per hari ada 1 kilo ada. Sentratnya Per ekor ya. per ekor 1 kilo tapi berarti pagi 3 on gitu apa gimana? Iya, kurang lebih seperti itu. Dibagi pagi. 3 on. Kalau misal pagi setengah, berarti setengahnya kita kasih malam, sore nggak kita kasih. Oh, Gitu. iya. Tapi kalau untuk dorper kita kasih 2 kilo. Yang dorper malah 2 1,5 kilo sampai 2 kilo. Wah, mantap teman. Nah, itu kalau yang masih belum bunting dan yang bunting beda nggak pola pakannya Mas? Beda. Konsentratnya lebih kita minimalkan. Oh, loh, yang bunting lebih minimal malah. Iya, porsinya dikurangi yang bunting. Oh, gitu ya. Nggih. Wah, saya kira malah yang bunting itu malah ditambah konsentratnya enggak ya Mas ya? Enggak, karena faktor pengalaman yang sebelumnya itu Ya. kita jor di sentrat, proses lahirannya agak susah Mas. Anaknya terlalu besar. Jadi proses lahirannya malah lebih susah. Lebih susah. Kalau untuk hasil mungkin oke Lebih lah, bagus. lebih bagus. Cuma kasihan waktu proses kelahiran. Ah, iya. Mas ngomong-ngomong tadi hijauannya ini kan diberikan full, tidak terbatas lah ibaratnya Nggih, ya. nggih. Abibitum. Nah, ini apa? Punya bank pakan yang luas, Mas? Alhamdulillah ada yang besar 2 tempat sih Mas. Yang Ya. besar 2 tempat itu ada kurang lebih 1 hektar ada. Wih, 1 hektar. gila teman. 1 hektar teman-teman. Dombanya cuma 20. Saya kaget teman-teman. Ini 2 hektar, dombanya. Lah kalau yang 1 hektar dombanya yang 2. kecil-kecil ada di belakang. Nah, ini ya. Iya. Oh, jadi di samping sini tinggal babat di samping sini. Iya. Nah, langsung dikasihkan pakan di sini teman-teman. Nah, dekat sekali kan. Nah, wih mantap sekali. Nah, Mas Ahmad ini ternak domba ini sebagai usaha utama Mas Ahmad apa ada usaha lain selain domba ini, Mas? Kalau saya bisa dibilang utama Mas. Bisa dibilang utama ya. Dibilang utama. Nah, karena setiap pekerjaan itu harus
utama gitu ya Mas ya. Biar kita sungguh-sungguh gitu ya. Istilahnya nyemplung sisa. Nah, itu teman-teman kalau sudah terlanjur nyemplung wis ya udah basah sekalian ya Mas ya. Nah, dan berarti kalau ternak kambingnya dulu sudah berapa lama Mas? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah terus berganti dengan domba. Berarti sudah 4 tahunan ya? Kurang lebih. Sudah 4 tahun itu. Kurang lebih. Cuma dulu kendalanya di kambing-kambing perawatannya. Kalau ngomongin pemasaran Mas di domba ini Mas, gimana Mas Ahmad menurut Mas Ahmad? Mudah apa sulit? Kenapa kok kita beralih ke domba dari kambing kita pindah ke domba juga diantara ini marketnya Mas. Market karena untuk sementara ini umumnya kambing ini baik kita jual ke peternak atau ke teman-teman bakul penjual atau kita terjun ke pasar itu harga belum ada istilah harga standar. Sistemnya masih sistem taksiran dan itu mohon maaf susah untuk kita cerna. Apalagi untuk teman-teman pemula masih banyak kendala di segi market kambing karena harganya masih harga taksiran. Ya. Kalau domba alhamdulillah ini kan sudah ada istilah standar kiloannya dan ini umum satu Indonesia kita ada rata. Seperti kalau domba lokal betina per kilo 55 ya. 53, yang jantan di angka 70 per kilo itu kan sudah pasti. Dan itu lebih gimana ya? Lebih menjanjikan lah buat teman-teman peternak. Oh, seperti itu. Gitu, jadi bisa jadi kalau pemula-pemula bermain di kambing salah beli di awal, justru sudah beranak 2 kali nggak balik modal malah Mas. Nggak balik. Karena salah beli tadi. Salah. Biasanya meleset di taksiran. Iya. Kalau di domba ini sudah ada harga kiloannya. Dan tentunya pasti setiap bulan itu ada kenaikan bobot. Kalau kambing karena nggak ada sistem kilo, kenaikan bobot pun kalau nggak dihitung. Nggak dihitung. Mungkin hanya dihitung muka-mukanya terus tinggi tubuhnya gitu ya Mas ya. Pengaruh kalau di kambing yang pengaruh besar itu di TB malahan. Di TB-nya ya. Bukan di kilo, bukan fokus di kilo. Oh, hanya di TB-nya saja teman-teman. TB-nya 1 meter walaupun kurus seperti saya. Nah, itu nggak apa-apa dibeli tetap mahal ya Mas. Nah Mas sudah 4 tahun beternak ini Mas. Kira-kira apa Mas yang menjadikan Mas Ahmad ini pengen beternak domba ini Mas? Kalau beternak aslinya juga latar belakang beternak nggak ada nggih. Sebelumnya kan kita di parfum karena ikut bapak itu kan usaha utamanya parfum, jadi kita ikut ke parfum. Nah di parfum ini mohon maaf sangat ketat lah dalam hal persaingan. Kemudian kita juga harus update untuk setiap aroma dan harganya juga saingannya tinggi. Kemudian di situ saya juga ngalami banyak kerugian ketika di parfum karena tidak bisa update. Terus kemudian saya ditawarin bapak untuk beternak. Tanpa mikir panjang saya langsung siap karena memang di ternak menurut saya itu tidak ada sistem saingan. Karena di peternakan itu tidak ada sistem saingan dan bismillah saya langsung terjun ke peternakan. Sekarang kalau kita bahas di peternakan ada saingan, apa yang mau disaingkan? Begitu. Iya. Persaingan tapi kalau bobotnya mungkin Mas. Ya kalau bobot kan istilahnya untuk menyemangati kita. Menyemangati kita. Kemudian misal satu daerah, kalau kita waktu itu di parfum ada satu counter parfum yang lain, itu kan pengaruh dengan marketnya kita. Tapi kalau ternak kita satu daerah kita ada peternakan, kemudian nambah lagi ada peternakan, itu malah membangun relasi. Bukan untuk saling menjatuhkan tidak. Nah itulah yang menyebabkan saya terjun di dunia peternakan. Dan mungkin di peternakan ini juga jumlah dombanya dan yang dikonsumsi masyarakat kita masih banyakan yang dikonsumsi masyarakat ya Mas daripada kita produksinya ini mungkin ya. Nah kalau parfum kan bisa diproduksi massal. Nah ini nggak bisa ini. Ini kadang bisa 1 tahun lahirnya katakanlah 2. Besok bisa jadi ada kematian gitu kan Mas ya. Nah kalau di parfum bisa numpuk-numpuk. Nah kalau Mas Ahmad ini wah ini menarik ini teman-teman. Dari ibaratnya jualan minyak wangi sekarang malah mau berbau-bau domba. Satu aroma. Iya. Gini nih teman-teman ini. Apa ini teman-teman yang menjadikan ini? Dulunya dari wangi-wangi ternyata sekarang mulai bau domba ini Mas. Nah ini apa teman-temannya nggak kaget ini Mas ini?
Ya banyak yang kaget ya, dari istri juga waktu itu belum siap. Ya. Saya ajak ke kampung. Wah. Karena istri kan kebetulan orang Jakarta. Ya. Tak ajak ke kampung rintis di peternakan. Sempat ada problem dan berjalannya waktu ya alhamdulillah. Wah, pas sempat dulu, wah Mas dulu loh kamu wangi. Sekarang kamu kok bau domba kayak gini teman-teman. Tapi teman-teman, walaupun ini ternak domba kayak gini yang katanya bau ini teman-teman. Tapi di sini nggak bau beneran nih teman-teman. Ini kenapa nih kok bisa nggak bau kayak gini nih Mas? Apa disemprot minyak wangi? Kalau semprot untuk apa ya menanggulangi bau, malah di sini nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Belas. Oh. Makanya ada beberapa teman tanya resep biar nggak bau. Baunya nggak bau. Ya saya nggak ada. Wah, nggak ada resepnya teman-teman. Jangan-jangan ini kebawa aroma wanginya Mas Ahmad yang dulu-dulu waktu muda teman-teman. Nah kalau umur sekarang berapa Mas Ahmad? Umur 28. Loh, masih 28 kan teman-teman. Berarti dulu jualan minyak itu usia berapa Mas dulu? Terjun di parfum usia 21 lah. 21 teman-teman, 21 dulu. Okay. Nah, waktu wangi-wanginya. Nah, sekarang sudah wangi-wangi domba teman-teman. Nah, tapi tentunya ini selama sudah 15 bulan ini ya Mas ya? Okay. Ini perkiraan sudah keluar masuk apa seperti apa Mas untuk pembelian apa untuk ternaknya ini Mas? Ternaknya alhamdulillah sih Mas, kalau domba ini juga sangat menjanjikan, terutama yang buntingan dengan dorper full blood ini kan kebetulan juga pas momennya. Domba dorper ini kita datangkan dari luar negeri ya, dengan maksud tujuan untuk memperbaiki genetik dari kualitas bobotnya. Nah, sebagian teman-teman peternak kan banyak yang tertarik juga untuk mengembangbiakkan hasil crossingan dengan dorper. Dorper itu dari pesatnya pertumbuhan badan tadi. Ya. Nah, berarti ini jantannya ini dikoloni dengan 20 betina, benar Mas? Nggih. 20 betina. Koloni dengan 20 betina seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini Mas Ahmad, ini jualannya berupa buntingan atau apa aja yang dijual di sini Mas? Hampir rata-rata 80% buntingan. 80%? 80% buntingan, ya. Nah, itu rata-rata yang cari buntingan itu kenapa Mas? Alasan mereka cari buntingan itu apa Mas? Alasannya orang cari buntingan untuk mempersingkat masa breeding. Jadi kalau misal kayak saya pribadi ingin breeding domba, ya, itu paling tidak butuh waktu sekitar 5 bulan sampai masa lahiran. 5 sampai 6 bulan. Tapi kalau kita beli dengan domba yang posisinya sudah bunting di usia 1-2 bulan, itu kan istilahnya untuk mangkas waktu breeding itu tadi. Oh, berarti sekarang peternak-peternak pemula ini inginnya yang instan dong. Instan. Dia ingin cepat-cepat punya hasil momongan. Ya, cucu. Nah, punya momongan dari dorper ini, dan bahkan mungkin ya itu Mas, dorpernya ini kan harganya mungkin masih belum terjangkau oleh peternak-peternak pemula. Dan jumlahnya juga kayaknya sulit didapatkan saat-saat ini ya. Nah, mungkin itu akhirnya cari jalan pintas, cari buntingan. Silangan. Oh, seperti itu. Jadi di sini menyediakan buntingan-buntingan itu ya Mas ya? Iya, menyediakan. Kalau untuk harganya Mas, biasanya untuk kiloan atau seperti apa juga? Untuk buntingan sementara kita masih jogrok. Kalau harga buntingan lokal, spek lokalnya kurang lebih seperti ini Mas. Ini spek-spek lokal. Ini ya, kita jual di harga 2,5. 2,5 untuk ngecer. Untuk eceran ya. Ya, kalau grosir di atas 5 ekor itu kita kasih harga 2.300.000. 2.300.000. Seperti. Kalau yang jenis-jenis lain ini Texel kan ini. Kalau yang ini ya, ini paling mahal saya jual 3,5. Itu sudah paling mahal. Sudah paling mahal. Nah, paling mahal kan teman-teman. Nah, ini kayak gini ya. Kayak gini. Oh, lokal kayak gini ini lokal ya ini ya Mas ya. Nah, di sini jenazah juga ada lokal sama yang Texel teman-teman. Perbedaan harganya selisihnya 1 juta tadi ya Mas ya. 1 juta. Sekitar 1 jutaan tadi teman-teman. Nah, nanti untuk barangkali ada teman-teman juga yang pengen. Itu biasanya inden dulu atau gimana ini Mas? Kalau untuk sementara ini mungkin inden dulu Mas, inden karena dulu ini ya? Sudah punya orang semua. Oh gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa inden teman-teman. Dengan pejantannya lah itu teman. Itu bobotnya berapa Mas pejantannya Mas? Bobot belum update, cuma ya, waktu kita 4 bulan 5 bulan yang lalu itu bobotnya 82. 82. Ini kayaknya ini kalau saya tafsir
90 up ini kayaknya Mas ya. Ada 90 ada. Sudah kayak gitu besar, padahal pakannya kayak gini teman-teman. Nah, ini konsentratnya juga bikin sendiri ya Mas ya? Bikin sendiri. Wih, nanti kapan-kapan kalau domba bagus lewat sini lagi, kita bikin video proses pembuatan konsentrat. Boleh ya Mas ya? Direk, monggo. Nah, nanti kapan-kapan kita main ke sini lagi teman-teman. Karena ini kita sudah diburu waktu teman-teman. Ini kita terima kasih Mas Ahmad sudah diizinkan saya jalan-jalan ke sini ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman domba bagus yang menghubungi Mas Ahmad dan main ke sini boleh ya Mas ya? Boleh, monggo, welcome. Nah, 24 jam. 24 jam teman-teman. Pasti selalu diberi roti bakar teman-teman, rasa keju sama rasa coklat teman-teman. Nanti jangan lupa pesan Mas Ahmad, nanti pasti dikasih itu roti bakar teman-teman. Nah ini oke Mas Ahmad, saya terima kasih sudah diizinkan main ke sini. Nah semoga ternaknya semakin berkembang. Nah itu kandang yang bawah semoga segera full juga di bawah. Luas sekali kandangnya teman-teman. Belum sempat kita ekspos, nanti kalau sudah ada isinya baru kita ekspos. Nanti kalau kita ekspos itu dikiranya nanti kandang kosong ya Mas ya, karena masih kosong. Tapi nanti kapan-kapan kita review juga seputar ukuran-ukuran kandang juga boleh lah di situ, mumpung lagi kosong teman-teman. Nanti kapan-kapan kita datang ke sini lagi. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang pengen tahu alamat di sini tadi sudah disebutkan di awal video. Nah, di Google Map juga sudah ada. Silahkan tulis di kolom komentar aja teman-teman, dan bagikan video-video ini agar banyak yang tahu untuk masyarakat Sragen dan sekitarnya bisa main-main ke sini teman-teman. Ini luas sekali lahannya. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.